kemudian juga melakukan sholat tahajud ya, dan juga bahkan bekerja dan melakukan berbagi, itu memiliki nilai ibadah, dan kita lakukan semua karena Allah. Ketika hidup kita terasa bermakna yang disampaikan di dalam eh, teorinya Kuznetsov, bahwa living moment to moment itu kan akan hadir. Sekecil apapun yang kita lakukan akan menghadirkan kebahagiaan yang tadi saya sampaikan, living moment to moment itu. Dan kemudian juga bahagia pada saat kita memberi. Kalau di dalam Seven Wellness ada awareness of eh, kontribusi ya, seperti yang dilakukan oleh eh, manajemen rumah kesadaran, berbagi takjil, kemudian yang tadi sore kita lakukan, membantu sesama. Ya boleh Ya, dilanjut lagi, ada Coach Nakoy. Makasih Bunda Dewi. Bunda ya. Itulah. Ya, Jadi itulah pentingnya Bu Tika ya. Bunda iya, ini sudah banyak membantu ya. Apalagi pas sudah dokter ini ya. Jadi udah dokter. banyak tugas-tugas saya dipilkan oleh Bunda ini. Terima kasih. Termasuk ketika laptop error nih ya. Jadi teman-teman yang great sahabat hebat, dalam teori narco center ada namanya A, M, dan T ya, dan T. Ada ability, motivation, and trigger. Apa itu? Ini adalah ability, jadi kita harus kuasai, kembangkan kemampuan-kemampuan basic ya, teman yang great. Dan ya, di Narco Center sendiri kita telah banyak membantu, memberikan banyak sekali kemampuan basic dari 21 Days to be Transhuman, kemudian juga Seven Awareness sendiri ya, dan M-nya adalah motivation. Harus ada kenaikan motivasi dari mulai fear motivation, reward motivation, need motivation, sampai yang paling ujung adalah love motivation. Nah, kalau kita sudah sampai di level love motivation, maka ibadah juga ringan. Kita bekerja juga ringan. Maka doa kita tiap hari, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apalagi sekarang ada buka sananya ya, mencoblos di Hongkong nih ya. Jadi buka sana tiap hari disebut-sebut dalam doa ya. Hasanah di dunia wal akhirah ya. Ini salah satunya adalah dengan motivasi. Kita harus menaikkan motivasi ibadah kita karena cinta. Ya, kita harus menaikkan motivasi bekerja kita karena cinta. Kita harus menaikkan motivasi kita kuliah karena cinta. Kita harus menaikkan motivasi kita berumah tangga karena cinta. Sehingga akhirnya, ya kalau cinta itu, ya percaya cinta dalam buku Seven Awareness, percaya keajaiban. Jadi orang-orang yang hatinya penuh cinta, maka banyak keajaiban. Ya. Baik itu cinta tuhalik, cinta platonik, cinta romantik, ya itu juga bagian dari itu. Dan yang terakhir adalah trigger. Nah, kita harus punya trigger, sesuatu yang membuat kita nggak banyak alasan. Maka trigger ini yang dalam teori narco center adalah 1 minute awareness. Bagaimana kemudian seseorang memiliki hanya punya satu alasan. Kita diambil dari buku 1 minute awareness bahwa orang gagal punya ribuan alasan, orang sukses hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Dan itu adalah trigger. Kita punya trigger, kita punya jangkar. Kapal di tengah laut, Wajoplo, kalau nggak punya trigger, dia nggak punya jangkar, dia akan terombang ambing. Tapi kalau punya trigger, dia kuat. Nah, teman-teman punya trigger, saya hanya punya satu alasan. Saya akan masuk kuliah sahur sampai selesai. Ya, selesai juga akhirnya 2028. Sesibuk-sibuknya kita. Tapi kalau kita nggak punya trigger dari awal, ya pasti alasannya banyak. Alasannya lagi masak, alasannya lagi tidur, alasannya lagi main game, alasannya lagi apapun bisa, teman-teman hebat. Jadi ya rumus-rumus dalam seven awareness jangan sebatas knowledge, tapi jadikan sebagai sebuah ya
hikmah buat kita bahwa itu adalah sebuah pesan, ya. Maka teorinya tadi di awal teman-teman yang read bahwa setiap masa krisis pasti Allah kirimkan yang namanya the corporate mystic, orang-orang yang nggak secara lahir bukan keluarga buat kita, tapi mereka akan membimbing, mereka akan mendukung, mereka akan mengarahkan, akan tulus membersamai kita, dan dia adalah orang-orang yang memang sudah selesai dengan kehidupannya masing-masing. Jadi artinya dia ya sudah sangat tulus, teman-teman hebat sahabat yang itu. Saya alhamdulillah ya, saya kuliah juga bukan kebetulan, kemarin sudah kita bahas ya ini. Saya ditakdirkan sebagai anak seorang tukang beca di Losari, Brebes, Cirebon. Dan selama kuliah saya tinggal di masjid. Orang tua saya ngasih uang hanya 65.000 rupiah dari kampung. Dan saya untuk hidup di Jakarta, untuk kuliah, 3 bulan pertama jual aqua di Gunung Sahari Ancol, lampu merah. Dan saya tanya setelah dapat uang 300, di mana IAIN itu? Ya, mereka nggak pada tahu teman saya, keluarga saya, karena rata-rata tukang asongan, ojek, ya. Mereka taunya Ciputat pun nggak tahu Ciputat. Tapi karena saya punya motivasi yang tinggi untuk mengubah nasib, maka saya hanya punya trigger, saya hanya punya satu alasan. Pasti yang namanya kampus UIN atau IAIN itu ada. Bahkan orang bilang bilang aja naik bis, nanti turun aja di masjid. Pada saat saya turun di masjid, ternyata masjidnya adalah Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru. Karena nggak ada, bayangkan nggak ada pembimbing, nggak ada pendamping, pasti kesasar. Hidup kita juga sama, Bu Tika. Kalau kita nggak punya mentor, kita nggak punya mursyid, kita akan tersasar. Sampai juga, tapi lebih lama. Contohnya saya nyari kampus UIN pun nyasar, Bu Tika, karena nggak ada mursyid, nyasar dulu nabrak sana nabrak sini. Nah, Anda ada mursyidnya, ada gurunya, ada mentornya, jauh lebih cepat, ya lebih cepat dibandingkan sendiri. Kadang-kadang malah nyasar nggak kembali Pak Selamat. Iya kalau nyasar balik lagi itu untung. Kalau mentalnya juga nggak mudah menyerah. Banyak yang nyasar nggak balik lagi menghilang kan gitu. Nah akhirnya saya ketemu dan di masjid itulah saya kemudian punya seorang mentor, guru ya. Kalau bahasa tasawuf namanya mursyid, kalau dalam motivasi namanya mentor atau coach ya. Yang ya disitulah kemudian saya diasah, dibentuk. Maka ada motivasi sebagai ya sesi pada hari ini bahwa dalam batu cadas yang keras tersimpan patung yang sangat indah. Saya adalah batu cadas yang sangat keras, ya. Tapi ketika diukir oleh orang yang tepat, diukur oleh ahli, diukir oleh pakarnya, saya jadi patung yang sangat mahal. Jadi kalau Anda hidupnya nggak kesentuh oleh pakar-pakar kehidupan, kita akan jadi batu cadas yang kasar. Yang nilainya itu nggak ada harganya di masyarakat. Yang nilainya itu nggak ada, yang nggak mahal, biasa aja teman. Adanya kita, ya seperti pepatah usul fikih ya, wujuduhu ka'adamihi. Adanya dia, nggak ada sama aja gitu. Ada nggak ada sama aja lah. Pokoknya ada dia kayak gitu, nggak ada dia kayak gitu. Tapi ketika kita punya nilai, kita nggak ada tuh bernilai sekali. Sangat-sangat bernilai. Dan ini saya ingin tampilkan ya, salah satu bentuk ucapan syukur saya ya kepada Allah diberikan guru dan saya masih merawatnya dalam silaturahmi. Jadi kalau Anda merasa ya punya guru yang tidak hanya mengajarkan kehidupan tapi juga dunia akhirat, Anda harus merawatnya, sangat merawat, tidak sebatas kayak guru kayak dosen selesai enggak, harus menjaga merawatnya dan betul luar biasa. Ini coba lihat di layar ya, saya dengan Pak Menteri Agama sekarang ya, itu dari Zara Jiba masih kecil. Kalau kita lihat Pak Selamat di depan itu di layar, itu Zara Jiba masih kecil, paling masih SD itu. Zelia yang tadi baca buku itu masih digendong oleh Bunda Dewi. Sangat kecil. Sampai ya sekarang, sampai beliau jadi menteri, saya masih datang. Dan saya bukan orang yang oportunis yang kemudian karena beliau guru saya, kemudian saya minta jabatan. Enggak juga, bahkan saya menolak dengan lembut ya Mas. Saya
mendorong orang-orang terbaik ya iya, tapi kemudian buat saya sendiri saya enggak gitu. Tapi saya tetap merawat, menjaga, termasuk hari ini, Lebaran ini pun saya nggak boleh pulang cepat. Harus ketemu beliau dulu di rumah dinas, baru pulang ke keluarga saya di kampung. Karena buat saya, ya teman-teman yang great, ada estafet kehidupan. Ada emak bapak saya yang melahirkan, mendidik, ya. Tapi ada fase di mana masa krisis, ketika saya harus menjadi seorang pemimpin, masa-masa kuliah, orang yang hadir membersamai adalah ya salah satu dari guru saya. Dan ada Prof. Nasar, ada juga Pak Budi Munawar Rahman, ada juga Ibu Pramugari Widyastuti, ya ada banyak orang tua angkat saya yang mereka kayak bidan, dan saya masih menjaga silaturahmi sampai hari ini sebagai seorang murid, sebagai seorang. Nah, murid ini kan kalau depan guru hampir ilmunya hilang, gitu. Mendadak nggak punya apa-apa ya. Jadi ya ketika saya launching buku baru, tiba-tiba Pak Nazar hadir, saya juga jadi silent ya. Di depan guru itu mendadak kayak nggak bisa apa-apa gitu Mas Slamet. Teman-teman hebat sahabat yang guru. Jadi kalau hari ini Nako Center Anda anggap sebagai pembimbing, coach, atau mentor, Anda lah yang proaktif, Anda lah yang merawat sendiri. Ya, Anda yang merawat sendiri, Anda lah yang proaktif, Anda yang menjaga silaturahmi dan sebagainya. Itu yang saya lakukan kepada guru-guru saya. Ya, sampai hari ini. Saya merawat, saya datang sebelum puasa ya, saya akan kalau di kampung namanya kan ya, ada ada latihan kita silaturahmi sebelum sebelum puasa ya. Ya kita juga datang ya. Eh, Lebaran juga sama, minimal dalam satu tahun ya 2 kali ya, sebelum puasa dan pada saat kita Lebaran, teman-teman hebat. Jadi jangan sampai kita punya guru tapi Anda nggak merawatnya, nggak menjaganya. Yang paling yang paling bahaya adalah keberkahan itu yang nantinya nggak dapat. Ketika berkah itu walaupun sebentar masanya, tapi dampaknya itu adalah nyata ya teman-teman yang kredit, sahabat-sahabat hebat. Dan momen-momen itu setiap kita punya masa krisis, pasti datanglah the corporate mystic. Orang-orang yang sufi-sufi modern. Orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, tidak mengharapkan imbalan, bahkan pujian dari murid-muridnya. Muridnya apakah akan melupakan dia atau menjunjungnya, buat dia sudah nggak di situ. Dia hanya ingin, seperti hadis Nabi, bermanfaat untuk orang. Dia bukan lagi menciptakan ya ya teman-teman sahabat-sahabat yang great ya menciptakan orang biasa, tapi adalah mendidik atau mendesain manusia-manusia di atas rata-rata. Maka kita semangat kita di Seven Awareness selalu transhuman ya. Selamat ya, ketika ditanya B, kita bilang apa? Transhuman ya. Kalau di Seven Awareness, buat teman-teman yang belum ikut Seven Awareness yang 3 hari ya, kalau Sukabumi banyak nih, Manfaat ya, Pak Asep, Pak Wawan, ya karena Manfaat nih, karena Sukabumi itu Pak Kasih Penmatnya membuat khusus Pak Slamet. Nah, ini juga tantangan buat Pak Slamet nanti ya, didesain bagaimana para kepala-kepala dari MI sampai MAN itu ikut yang full Seven Awareness, ya Alhamdulillah ya teman-teman include. Jadi kalau kita bilang B, bilangnya apa? Transhuman ya, B transhuman. Artinya apa? Transhuman, manusia ya, transhuman di atas rata-rata. Nah, ini konsep transhuman ini sebenarnya adalah learn to be transhuman, belajar dari manusia di atas rata-rata. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa innaka la'ala khuluqin adim. Rasul adalah orang termulia di antara orang-orang mulia. Ya, kaliyakuti bainal hajar. Ya, kita ini kaliyakut bainal hajar. Walaupun sama-sama manusia, tapi dengan Rasul bagaikan batu kerikil dan mutiara. Kaliyakuti bainal hajar. Nah ini batu kerikil lagi mau belajar jadi mutiara. Bagaimana caranya? Ramadan. Ya, dan Ramadan akan berakhir. Kita berdoanya kepada Allah, ya, dipertemukan di Ramadan yang akan datang.
dan insya Allah kita akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Allahumma amin ya teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great ya. Gak terasa buku ini sudah hampir selesai, maka buku ini selesai Ramadan jangan dikeletakin ya. Khusus yang buku ini juga jangan dikasih ke orang, disimpan lagi karena akan dipakai di tahun yang akan datang ya. Coach saya dipinjam orang, kalau mau pinjam mendingan dikasih. Bagaimana caranya? Maka kalau Nimnya ini biasanya punya buku ini banyak, buku sendiri disimpan, beliau kasih ke orang-orang. Jangan punya sendiri dikasih ke orang. Problem orang Indonesia kalau minjem nggak dibalikin. Nah itu masalahnya ya. Nah buku ini sulit. Saya juga kesulitan nyari bukunya di Gramedia ya. Jadi kadang-kadang ini belinya 4, 5 dikasih orang-orang. Beliaunya tetap punya satu. Tapi yang ini khusus ya. Buku ini karena bukunya juga kecil, buku satu kayak saku gini. Nah kita selesai kegiatan Pak Selamat ya, disimpan lagi ya, ucapin alhamdulillah kepada Allah dapat ilmu yang manfaat sehingga ya tahun depan ya ya Allah melalui wasilah buku ini ya Allah panjangkan umur biar tahun depan bisa ketemu lagi di kuliah sahur Ramadan ya teman-teman yang great sahabat hebat begitu ya Mutika, teman-teman yang luar biasa ya Insya Allah sahabat-sahabat yang gini di sini banyak yang baru-baru juga ya dari mahasiswanya Bunda nih. Risalatin juga baru ya. Dari Hong Kong juga Mbak Bu siapa? Bukan sana. Bu Hasana juga baru ya. Iya Pak, ya Coach baru. Ada lagi Bu apa? Mistika juga baru ya. Yes. Ya, saya Baru Coach ya. Jadi baru. ya, jadi Mbak Joblo ini termasuk banyak banyak ininya ya, banyak pahalanya ya, mengajak orang untuk dapetin ilmu teman-teman hebat sahabat yang great. Persoalan orang ikut atau enggak itu urusan orang ya, yang penting jarimu digunakan untuk kebaikan. Karena sekarang Yes, jarimu God. adalah harimaumu ya, bukan lagi mulutmu tapi jarimu. Kalau kita salah Yes, ngetik God. ada undang-undangnya bisa ketangkep. Kirim. Baik, share yang baik-baik, teman. Dan alhamdulillah ya Bunda Dewi pun tiap hari membuat resume tentang kuliah sahur hari kita tiap hari ya. Sangat bagus dan Yes. sangat inspirasi. Ya, Mbak Hasanah termasuk Mbak Jabal sudah punya asisten ini. Apa yang ada di grup langsung muncul di Hong Kong. Nah, itu juga bagus ya. Langsung share ke grup-grup di Hong Kong. Itu juga ya Yes, God. Karena saya mengikuti Bu Sublo, perubahan saya tahun ini, bulan ini sangat luar biasa, Coach. Karena melihat yang hebat Bu membentuk Sublo. leader lagi yang hebat pula, betul kan, Coach? Gimana? Alhamdulillah, Masya Allah. Leader yang hebat membentuk Yes. leader yang hebat pula. Ya, leader, Yes. great leader. Ya. Jadi follow the leader ya. Jadi Yes. kalau kita belum siap jadi seorang leader, jadilah the follower. Jadilah follower yang humble, yang teachable. Maka insya Allah akan sukses teman-teman. Ya. Amin. Ya Thank Allah. you ya karena ini sudah ada suara piring-piring di samping saya, maka kita cukupkan dulu. Ya, kita sudah nyiapkan dari sebelum acara ya. Thank you. Dan walaupun hati ini ingin terus berbagi, tapi karena dibatasi oleh waktu, teman-teman yang great, silakan untuk 2 malam terakhir, ajak aja sebanyak-banyaknya diniatin, biar yang gabung penasaran kemudian ya protes ke Anda. Kok baru diajak ya? Sudah selesai Idul Fitri, teman-teman ya, sahabat-sahabat yang ini. Terima kasih. Kita tutup dengan semangat ya, mau difoto bersama Yes. oleh Pak Kasih Penmat, Pak Slamet. Kita tangannya gini semua ya. Salam kesadaran Indonesia. Kesadaran. Udah belum, Pak Slamet? Betul nih. Udah foto? Sudah. Kawan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih warahmatullahi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai ketemu besok wabarakatuh. ya. Bawa keluarganya ya. Suruh bergabung. Siap. Terima kasih. Siap, Bun. Silakan Bu Tika tutup. Bu Tika masih ada?
Ada Bunda Tika paralel. Oh iya. Sudah langsung ditutup. Oke. Thank you. Tutup Ya ya. baik, terima Tahu. kasih. Sampai Tahu. ketemu besok Terima ya. kasih.